Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andy Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi. Seperti biasa di segmen kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 5 Januari 2024. Ya, pergerakan dari market di perdagangan kemarin so far lumayan fluktuatif teman-teman setelah penurunan yang terjadi di perdagangan sebelumnya. Kalau kita lihat di kalender ekonomi ya, hari ini itu ada beberapa news, teman-teman. Salah satunya adalah data CPI untuk Uni Eropa. Ini adalah data inflasi ya. Kemudian juga akan dapat data soal average hourly earning. Jadi pendapatan rata-rata setiap jamnya untuk pekerja di Amerika Serikat. Kemudian juga akan ada data soal unemployment rate. Kemudian ada data non-manufacturing PMI. Dari data-data ini mungkin akan memberikan impact terhadap pergerakan dari US dollar. Dan US dollar itu berpengaruh sama mata uang yang lain termasuk komoditi, bahkan juga saham dan kripto tentunya. Jadi dari news-news ini ya hari Jumat teman-teman mungkin akan memberikan fluktuasi sebelum akhirnya tutup mingguan ya. Sabtu Minggu kan biasanya libur udah marketnya. Jadi ya biasanya dalam fase-fase seperti ini akan lumayan volatile juga. Teman-teman, dari market di perdagangan kemarin itu memang ada semacam FUD ya yang terjadi pada market sehingga menyebabkan market kripto di perdagangan kemarin itu sempat mengalami tren penurunan, dan di perdagangan hari ini sepertinya Bitcoin dan kawan-kawan ada rebound, teman-teman. Ya, kelihatan rebound. Bitcoin sudah menyentuh level 44.500, ditunjang sama BTC Dominance yang juga mengalami penguatan. Beberapa altcoin rata-rata sudah ada yang recover, bahkan yang recover cukup tinggi itu kayak Celestia. Justru membuat all time high baru. Kemudian ada Injective naik sekitar 15% setelah penurunan yang terjadi 24 jam yang lalu. Jadi cepat banget reboundnya, teman-teman. Kita lihat dari beberapa news dulu ya dari market. Yang pertama adalah saat ini SEC itu sedang melakukan pertemuan dengan beberapa bursa, yaitu Nasdaq, CBOE, dan juga New York Stock Exchange, teman-teman, untuk menyelesaikan komentar mengenai 19B strip 4 yang disampaikan oleh Bitcoin penerbit Bitcoin Spot. Jadi ada deadline yang bakalan mereka harus kejar. Ini adalah datanya, teman-teman, di mana ARK Invest dari Cathie Wood itu menjadi yang terdepan untuk konfirmasinya terkait dengan ETF adalah di 10 Januari. Makanya banyak orang yang menunggu nih, wah 10 Januari itu akan ada approval. Itu sebenarnya yang di-approve adalah dari yang mendapatkan konfirmasi ya, itu adalah dari ARK Invest saja. Sementara dari yang lain masih harus menunggu. Bitwise ada di 14 Maret, kemudian FunEgg ada di 15 Maret, sisanya ada di April dan juga 30 Mei. Jadi ini urutannya, teman-teman. Jadi nggak semuanya langsung mendapatkan approval di tanggal 10 Januari ya, melainkan hanya ARK Invest. Makanya kalau kemarin ada spekulasi terkait dengan rejection, itu mungkin saja menurut saya. Jadi ya itu teman-teman, datanya. Dan kita lihat dari beberapa news yang lain. Ini ada dari Goldman Sachs yang saat ini memang pengen banget nih menjadi pemeran utama dari yang namanya Bitcoin ETF. Ya, dia akan menjadi custody, teman-teman, di balik dari beberapa manajer investasi seperti BlackRock sama Grayscale. Jadi Goldman Sachs itu ya menargetkan dirinya bakalan menjadi salah satu pemeran penting dalam ETF Bitcoin yang bakalan ditawarkan oleh beberapa hedge fund atau manajer investasi yang besar-besar ini. Jadi ya itulah Goldman Sachs. Kemudian dari berita yang lain ada Ethereum Name Service melonjak sampai 60% usai dipuji oleh Vitalik Buterin. Token Ethereum Name Service mengalami lonjakan setelah pendiri Ethereum Vitalik Buterin sempat nge-tweet, teman-teman. Kenaikan tersebut itu menyatakan bahwa layanan ENS sangat penting bagi pengguna jaringan Ethereum, khususnya di layer kedua. Jadi dia ada tweet, teman-teman. Dan langsung aja bikin harga dari ENS menguat lumayan signifikan. Kemudian ada berita yang bagus untuk teman-teman yang invest di meme. Token namanya meme.
atau Memland ya. Binance Lab baru aja invest teman-teman di Memland Project. Jadi Memland ini adalah semacam populer game. Populer meme teman-teman di platform 9GAG yang memang menargetkan yang namanya komoditis yang cenderung rame ya. Jadi seperti meme token pada umumnya sebenarnya. Aku nggak tahu tujuan daripada Binance Lab itu untuk apa, tapi di sini ditulis sih tujuan utamanya adalah untuk social fi dan juga membuat ekonomi connect dari kreator sama communities. Jadi sebenarnya nggak meriah-meriah banget, tapi news seperti ini mungkin aja memberikan impact terhadap pergerakan dari harga Memland. Lalu ini ada berita kurang bagus dari beberapa koin yang baru saja ditambahkan oleh Binance menjadi watchlist mereka. Jadi ini beritanya, Binance expands watchlist with 10 new altcoin and remove to seed label list. Kalau kita lihat teman-teman, ada beberapa koin yang ditambahkan. Teman-teman bisa take note ya. Ada Aragon atau ANT, Pyro, kemudian Keep3, KPR3, KP3R, terus juga ada MDX, lalu ada MOB atau Mobile Coin, ada REEF atau REEV, REEF, terus juga ada FI, kemudian Monero atau XMR, Zcash, Horizon. Itu baru saja ditambahkan. Dan dari koin-koin ini merupakan koin-koin yang berhubungan sama securities. Sebagian besar ya berhubungan dengan securities. Sebelumnya Binance sudah mengantongi beberapa whitelist teman-teman atau watchlist ya. Ada 23 koin altcoin yang sudah mereka pantau. Salah satunya adalah FTX, FTT, kemudian ALF, lalu NEM atau XAM, Jasmy Coin, ARK, Loom, kemudian OMG Network, Wazir, REN, Linear atau Lina, Beta Finance, Enzim, dan ya sekarang jumlah dari total watchlist mereka adalah 33 token. Sementara ada 2 token yang sudah keluar yang di remove, yaitu GMX sama Sushi Swap. Lalu kenapa sih Binance merilis beberapa list itu? Kalau kita lihat dari penjelasannya di sini teman-teman, dari 33 nama token tadi, memasukkan altcoin ke dalam daftar pantauan adalah hal yang penting karena ini berarti altcoin tersebut dapat dihapus Binance kapan saja. Oleh karena itu, investor ini harus waspada dan mengikuti dengan cermat setiap perkembangan terkait project itu. Jadi Binance bikin watchlist siap-siap untuk delisting token-token tersebut. Bila mana misalkan ya tokennya tidak banyak diperdagangkan atau mungkin project-projectnya sudah mati ditinggalkan oleh community. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang punya token-token tersebut yang masih sangkut wajib dipantau supaya ada kabar delisting teman-teman nanti nggak kebingungan kok token saya hilang dan lain sebagainya. Oke, kalau kita lihat lagi, teman-teman, DYDX ini sekarang lagi coba untuk berbenah terkait dengan kerugian yang sempat terjadi sebelumnya. 9 juta US dollar melayang, teman-teman. Dikabarkan DYDX sekarang berusaha untuk mengimprove kembali security mereka. Sebagai sebuah platform decentralized exchange, ya, pertukaran DYDX itu mengatakan telah mengungkap mengungkap identitas penyerang yang bertanggung jawab atas serangan platformnya di 17 November 2023 dan mengakibatkan kerugian sampai 9 juta US dollar dari dana asuransinya. Dalam pemeriksaan, serangan menargetkan ya bursa di YDX dan dikonfirmasi sekarang sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap orang yang melakukan hal tersebut. Jadi ini ada peningkatan improvement yang dilakukan oleh DYDX setelah kejadian tersebut. Lalu ada dari miners, namanya Cheaper Mining, baru aja membeli sekitar 16.700 new miners, teman-teman. Jadi alat baru untuk melakukan mining menyambut Bitcoin halving yang akan ada nanti di kisaran Maret-April ya kalau nggak salah. Nah itulah teman-teman. Ini ada berita yang bagus untuk para miners. Ini tadi udah.
Kemudian ya kita akan lihat gimana pergerakan dari market ya di perdagangan hari ini. Teman-teman, Bitcoin kembali naik menguat sampai 44.400-an, 44.300 sejak video ini dibuat. Kalau kita lihat sih dari movement yang terjadi pada Bitcoin ini lumayan cepat ya, volume perdagangannya naik. Tapi aku perhatikan smart money-nya kok nggak setinggi yang terjadi di Januari kemarin, teman-teman. Jadi memang ada kenaikan dari smart money, tapi nggak setinggi itu juga. Dan kalau kita lihat dari beberapa pergerakan di YDX, di YDX, DXY saat ini lagi dalam koreksi tipis, ya bisa dibilang sideways sih, cuma turun 0,03%. Kemudian ada S&P 500 yang sepertinya bakalan tutup gap di bawah dan membuat koreksi. Kemudian ada emas ya, emas gold ini bakalan koreksi juga sepertinya teman-teman. Dan Bitcoin ya luar biasa, setelah crash yang terjadi di perdagangan kemarin, Bitcoin bisa mengalami rebound dengan begitu cepat teman-teman. Hanya butuh 1 hari Bitcoin udah bisa rebound. Dengan beberapa altcoin yang mendominasi kenaikan sampai puluhan persen. Nah ini Kaspa juga tiba-tiba udah naik 9%. Ya kemana pergerakan arah Bitcoin berikutnya? Kalau menurut saya sih masih tetap ya teman-teman, kita masih tetap harus pantau area resistance di kisaran 44.500 ini. Let's say kalau memang Bitcoin mampu menembus level tersebut, maka ya gambar chartnya bakalan sangat kacau ya, penuh dengan fake out, penuh dengan ya pergerakan yang sangat volatile pada Bitcoin teman-teman. Ya sempat breakout, kemudian breakdown tiba-tiba ya karena ada crash yang menyebabkan Bitcoin sempat turun sampai 40.600 dan sekarang tiba-tiba bisa rebound lagi ke 44.000 something. Jadi bisa dibilang pergerakan volatile seperti ini mengerikan, terutama bagi teman-teman yang trading di market futures. Ya, emosi kalian pasti bakalan diaduk-aduk. Mau kalian tradingnya dengan leverage yang kecil atau tinggi ya sama-sama punya resiko di kala market seperti ini. Jadi yang paling aman sih menurut saya untuk wait and see dulu. Saya rasa seperti itu, karena pergerakan Bitcoin ini sangat volatile. Kalau dari saya sih melihat smart money-nya nggak terlalu besar. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan yang terjadi pada Bitcoin itu kemungkinan hanya sementara waktu saja. Tapi dari data ini mungkin akan berbeda. Let's say kalau memang ada sebuah narasi yang mungkin bisa memberikan memberikan sentimen positif terhadap Bitcoin sehingga mengundang banyak buyer untuk masuk. Nah, itu bisa jadi sebuah improvement harga yang bakalan bisa terjadi pada Bitcoin. Tapi kalau menurut saya sih sekarang, menurut saya pondasi kekuatan kenaikan Bitcoin itu nggak terlalu strong, teman-teman. Ya, karena itu tadi, smart money-nya terlihat tidak terlalu besar. Jadi, mungkin saja kenaikan yang terjadi saat ini itu hanya retrace sementara. Ya, mungkin saja seperti itu. Dan ya, teman-teman bisa pantau area level 44.500 sebagai konfirmasi. Let's say kalau dia break up dari level tersebut, ya mungkin juga pergerakan Bitcoin justru malah mengalami kenaikan berikutnya. Tapi kalau dia gagal menembus 44.000, kena reject misalkan ya, mungkin dia saat ini kan berada di kisaran 44.000. Terus dia sideways saja di kisaran 44.000. Ngetes lagi naik ke 45.000. Kalau gagal berkali-kali, nah itu bisa mengindikasikan bahwa buyer belum terlalu kuat untuk mompa harga Bitcoin untuk menguat. Bisa jadi lanjutan koreksi terbuka bagi teman-teman. Jadi kalau udah ada momentum untuk cicil, saya rasa buat nyari crash yang dalam banget itu butuh kesabaran teman-teman. Ya, momentumnya benar-benar sangat-sangat sulit ya. Kita akan lihat juga gimana nanti ke depannya apakah Bitcoin ETF akan mendapatkan approval atau enggak. Hari ini kan tanggal 5, 10 hari lagi. 5 hari lagi. Itu bakalan bisa menjadi momentum yang penting banget, teman-teman. Itu sih paling buat posisi saat ini untuk Bitcoin. Saya rasa ambiguity pada market ini beresiko sekali buat teman-teman yang trading. Jadi lebih baik untuk sabar dulu aja untuk sekarang. Kalau teman-teman mau masuk, manfaatkan fase koreksi. Karena dilihat dari antusiasme buyers, tampaknya lumayan bagus ya, teman-teman. Kemarin crash, sekarang udah bisa rebound, itu bagus banget sinyalnya. Cuman apakah Bitcoin masih bakalan melanjutkan tren kenaikan ke depannya atau enggak, itu sepertinya bakalan belum bisa dipastikan dalam jangka waktu dekat. Ya, saya melihat pergerakan Bitcoin masih akan ditahan, teman-teman. Oke, gitu aja paling buat pembahasan kali ini dari beberapa news, sentimen ya, sama pergerakan dari market.
Overall beberapa altcoin yang kemarin sempat kena dump juga masih berusaha untuk recover ya. Matic ini belum terlalu besar recovernya, kemudian CRV, ya yang lain sih Celestia ini tinggi banget naiknya teman-teman. Habar juga nggak terlalu tinggi ya. Jadi itu sih dari saya untuk market Bitcoin. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Dan kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku berbagi informasi dan juga teman-teman yang lain untuk sharing ya. Thank you banget teman-teman yang udah sharing. Semoga bisa selalu memberikan manfaat teman-teman. Dan ya, akhir kata saya Andre. Makasih.